Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 34. Bapak pengurus yang sama kita muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid yang kami muliakan. Pada kali ini tausiah kita sebelum zuhur kita beri judul jangan menyakiti orang lain. Bapak ibu yang kami muliakan, kita dilarang menyakiti orang lain karena kita disuruh untuk berbuat baik kepada yang lain. Bahkan yang terbaik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap yang lainnya. Pertama di sini, jangan menyakiti suamimu. Ini terkhusus terhadap perempuan ataupun istri, dan perlu kita sampaikan istri ataupun anak-anak perempuan kita. Seorang perempuan dilarang untuk menyakiti suaminya. Dari sisi lain diwajibkan untuk patuh kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Demi zat yang diri Muhammad di dalam kekuasaan, seorang perempuan belum dianggap sempurna menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Ini penting. Allah akan ridho kepada seorang istri ketika suaminya ridho. Bapak ibu yang kami muliakan, maka dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la taqbalullahu lahum salatun. Tiga kelompok, tiga golongan Allah takkan terima solat mereka. Wala turfa'u lahum ilas sama'i hasanah, dan Allah takkan angkat kebaikan mereka ke langit. Siapa mereka? Pertama, al-abdul abik, budak yang lari dari tuannya, hatta yarji'a ila mawalihi, sampai dia kembali lagi kepada tuannya, fayadu'u biyadahu fi aidihim, lalu diletakkan tangannya di tangan tuannya. Yang kedua, wal mar'atus sakhitu 'alaiha zaujuha, perempuan yang marah suaminya padanya, tak diterima solat dan kebaikannya tak diangkat Allah ke langit. Ini yang kedua. Ini yang inti yang kita sampaikan. Yang ketiga, aswas sakhranu hatta yaswa, seorang yang mabuk sampai dia sadar kembali. Bapak ibu yang kami muliakan, terkhusus kepada seorang perempuan, ketika perempuan melalaikan ataupun menyakiti suaminya, maka apa kata bidadari di sorga? Ya, kamu jangan sakiti, sebentar lagi
dia akan meninggalkanmu dan akan ketemu dengan kami. Ya, bidadari marah kepada perempuan yang menyakiti suaminya sendiri. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam hadis lain seorang perempuan tak dibenarkan untuk minta cerai kepada suaminya. Ya, jangankan dia akan masuk surga, bau surga takkan dapat. Dari sisi lain, ya, seorang laki-laki jangan terlalu cepat menjatuhkan tolak cerai kepada istrinya. Sebagus sesuatu yang halal yang Allah tak sukai adalah tolak. Tolak itu sah, boleh, tapi Allah tak suka. Apa makna tak suka di sini? Makruh. Makruh itu tak disukai oleh Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jemaah masjid yang kita muliakan, Masjid Ar-Rahman. Maka satu ketika iblis mengumpulkan anggota-anggotanya. Lalu ketika berkumpul, yaji'u ahaduhum, datang salah seorang mereka, fayaqul, lalu dia berkata, fa'altu kaza kaza, saya sudah melakukan ini. Bahasa kitanya mungkin, saya sudah suruh si anu mencuri, saya sudah suruh si anu itu mencaci orang, suruh si anu berbohong. Ya, fayaqul, maka iblis pun bicara, ma sonata syai'an. Ya, bahasa kitanya, ini biasa aja. Qala summa yaji'u ahaduhum, lalu datang seorang lagi, fayaqul, lalu dia berkata, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bainam ra'atihi, tidak kutinggalkan dia sehingga kutinggalkan manusia itu antara istrinya, kupisahkan. Ya, kerjaku tadi memisahkan suami daripada istrinya. Apa jawab iblis? Ni'ma anta, kamu ini hebat sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, istri tak boleh minta cerai. Suami jangan terlalu cepat menceraikan istri. Kenapa? Allah tak suka. Kenapa? Iblis paling senang kalau suami istri itu bercerai. Agama kita mengajak menikah, hidup untuk bersama, bukan bersama untuk berpisah. Maka dalam Islam itu untuk menikah itu dimudahkan. Asal ada wali, ada saksi, dua orang laki-laki, ada mahar, ada sigot, ijab kabul, ya, ada laki-laki dan perempuan, insya Allah syah. Ya, cukup rukunnya insya Allah syah. Ya, mahar itu kalau bisa yang sedikit saja. Pesta itu pun tidak wajib. Tak wajib pesta, sunnah. Jadi pernikahan itu dibuat tak sulit, mudah. Tapi ketika bercerai seakan-akan disulitkan. Maksud apa disulitkan? Tak bagus. Apalagi, ya, ketika seseorang bercerai tak langsung berpisah, ya, dalam arti masih bisa rujuk. Siapa yang rujuk? Bapak-bapak. Siapa yang rujuk? Suami, bukan istri yang rujuk. Banyak orang memahami, kamu rujuklah sama suamimu. Tidak. Suami ibarat jam di tangan kami, kami di tangan kami buka, lalu kami pasang kembali. Yang menjatuhkan tolak itu suami, maka yang rujuk itu suami. Saya rujukkan kamu kembali ke saya, atau saya rujukkan kamu kembali ke nikah saya, dimudahkan oleh Allah. Ketika cerai itu tidak langsung bubar, kecuali baru nikah langsung cerai. Baru nikah, belum ada ngapa-ngapa suami istri langsung cerai. Ini perempuan boleh langsung nikah. Tapi kalau sudah ada hubungan suami istri, nanti ada iddah. Iddah itu berpikirlah suami kembali. Ya, enak enggak bersama istri? Enak enggak bersama keluarga? Ya, ada iddah itu 3 bulan. Ada iddah itu 3 kali suci. 3 kali suci bukan 3 bulan. Ini banyak orang mahal, Pak. 3 kali suci dianggap 3 bulan.
3 kali suci itu bisa sebulan lebih 2 hari. Maka yang lebih paham 3 kali suci itu perempuan suci dia 3 kali, setelah itu habis iddah. Maka kalau mau rujuk kesempatan ada, kalau dia haid 3 kali suci. Jangan ditunggu 3 bulan. Ya, 3 kali suci. Maka rujuklah. Ya, siapa yang rujuk? Suami. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu wali. Dalam mazhab Syafi'i tak perlu saksi, tak perlu mahar, tak perlu qabul. Cukup diucapkan, saya rujukkan kamu kembali ke saya atau nikah saya jadi. Tak bisa istri menolak. Maknanya apa? Mudah sekali untuk rujuk. Kembalilah, jangan bercerai. Kalau ada cerai, ada talak 1 dulu. Habis, nanti balik cerai lagi, tidak juga bubar. Talak 2, tapi jangan pernah sampai 3. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Jangan perempuan menyakiti suaminya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, awwalu ma tus'alu anhul mar'atu yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Pertama yang ditanya perempuan ketika meninggal tentang solatnya. Gimana solat perempuan? Yang kedua tentang suaminya. Maka perempuan, wahai para istri, jangan durhaka ke suami, jangan sakiti suami. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka ini yang pertama. Dan kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Unzuri aina anti minhu. Tengoklah suamimu, di mana posisimu. Suamimu itu fa innau jannatuk wa naruk. Suami itumu bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Maknanya penyebab masuk surga, maknanya penyebab masuk neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan. Yang kedua, suami jangan menyakiti istri. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlih. Kamu yang terbaik itu yang terbaik terhadap keluarganya. Ya, dan aku yang paling baik li ahli. Aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ini pun diakui oleh sahabat Anas bin Malik. Tak ada yang kulihat melebihi sayangnya Rasulullah kepada keluarganya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tanggung jawab laki-laki, suami, kepala keluarga cari nafkah. Tapi di sisi lain tidak sekedar nafkah, tapi kasih sayang. Bahkan sodakoh yang paling bagus itu ketika suami cari duit, dibawa pulang, dinikmati oleh keluarga, itu sodakoh yang paling besar pahala. Ya, istri ataupun anak sodakoh, kita pun dapat pahala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka istri disuruh baik ke suami, suami pun disuruh untuk baik kepada istrinya. Maka kembali, jangan laki-laki terlalu cepat menjatuhkan tolak. Sayyidina Umar, istrinya ngomel, tapi beliau diam saja. Ada seorang laki-laki datang mau ke rumah Sayyidina Umar, tapi tak jadi, balik lagi. Dipanggil oleh Umar, kenapa kamu pergi? Ya, tadi saya mau cerita tentang istri saya, tapi istrimu sedang ngomel kepadamu, tapi engkau diam saja. Malu aku cerita. Ya, tak jadi aku cerita. Walaupun Umar ini ditakuti di luar rumah, tapi dia di dalam rumah memilih untuk diam saja, untuk sabar saja. Tolak kalau terucap jatuh. Tak ada pun orang saksi, ya, menurut pikirnya jatuh tolak. Ini tak bagus. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka jadilah suami yang terbaik. Yang ketiga, jangan menyakiti tetanggamu. Ya, sudah dalam rumah kita aman, jangan kita menyakiti tetangga. Kenapa? Kita butuh tetangga kita. Kita jatuh depan rumah keluarga kita entah di mana, tetangga dekat. Ya, dan kita butuh tetangga kita dalam hidup bahkan setelah meninggal. Ketika seorang laki-laki dikatakan baik jenazahnya oleh orang lain, maka wajib tolongan Allah untuk. Ketika laki-laki dikatakan buruk oleh orang yang melihatnya dengan jenazahnya, maka ya dianggap dia orang buruk. Walaupun Allah tahu,
apakah dia baik atau buruk. Dan kita butuh tetangga kita akan menyolatkan kita ketika jenazah kita disolatkan. Kita harap Allahumma ghafir lahu dari saudara kita. Ya Allah, pada takbir ketiga, ampunilah dosanya. Ini namanya walaupun tidak anak soleh, walaupun orang lain, bahkan walaupun orang lewat di sini ikut menyolatkan kita, Allahumma ghafir lahu, insyaallah Allah akan ampuni. Ini namanya amalan orang lain bermanfaat untuk orang yang setelah mati. Akhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang laki-laki bertanya, meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, ya, apabila aku kerjakan dakhaltul jannah, aku akan masuk surga. Maka kata Rasulullah, kun muhsinan, jadilah kamu orang baik, orang berbuat baik. Faqala ya Rasulullah, lalu dia bicara, ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun? Bagaimana aku tahu bahwa aku ini sudah menjadi orang baik, sudah berbuat baik kepada orang lain? Apa kata Rasul? Qul sal jiranak, tanya kepada tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsinun, jika tetanggamu menganggap kamu orang baik, katanya fa anta muhsinun, maka engkau benar orang baik. Wa in qalu innaka musiun, kalau mereka menyatakan kamu orang jahat, kamu orang jelek, orang jahat, fa anta musiun, maka ketika itu kamu adalah orang yang jahat. Ya, kita butuh pengakuan dari tetangga kita. Standar baiknya kita, tidak baiknya kita, kata Rasul, tetanggamu. Karena hampir 24 jam tetangga itu tahu kondisi kita, kondisi ekonomi kita, anak, istri kita, keluarga kita, mereka tahu. Insya Allah. Kalau kita tempat lain enak cerita, orang lain tidak tahu. Karena kita pura-pura kaya, pura-pura sukses, tapi tetangga tahu. Maka banyak orang yang bisa bercerita di luar sana dengan bangga, tapi dekat tetangga tak bisa dia banyak cerita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.